Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Di minggu biasa yang ke-32 kali ini, tanggal 8 November 2020, kita akan bersama-sama beribadah dan mendasarkan diri pada Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Dan sebelum kita merenungkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini di minggu biasa yang ke-32, kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, urapi kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti bacaan yang kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, perkenankan saya mengajukan judul yang bisa kita renungkan pada hari ini, menunggu dengan bijaksana. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13, perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Di era perkembangan teknologi yang serba cepat saat ini, Bapak Ibu dan Saudara, menunggu nampaknya menjadi sesuatu yang mahal atau menunggu menjadi sesuatu yang tidak populer, bukan pilihan. Kalau bisa cepat ya cepat, ngapain nunggu besok misalnya kayak gitu. Nah, teknologi saat ini mendukung itu. Teknologi, perkembangan teknologi dan kecanggihan teknologi saat ini mendukung bagaimana kita bisa bekerja cepat, bagaimana kita bisa melakukan hal dengan cepat. Contoh misalnya, layanan internet salah satu provider kita lemot misalnya. Ini kita bisa ada pilihan nih, supaya tidak lemot gimana nih? Karena kalau lemot kan berarti menunggu ya agak lama, agak sekian waktu gitu. Tidak cepat gitu. Nah, ini kita pilihannya ganti provider atau upgrade kecepatan. Misalnya tadi 10 mega, kita pilih awalnya 10 Mbps, supaya cepat lagi ya kita pilih 20 Mbps. Tergantung ada uang atau tidak, kita punya dana cukup atau tidak untuk berlangganan setiap bulannya. Atau Bapak Ibu, sekarang kecanggihan teknologi juga memfasilitasi kita kalau misalnya kita menonton video, lalu ada bagian video yang kita tidak mau tonton, kita pengennya ke menit selanjutnya, kita bisa geser aja, tinggal menggerakkan beberapa senti jari kita untuk bisa menggeser video itu, tayangan video itu, supaya pada menit tertentu yang kita inginkan, kita butuhkan. Sekarang layanannya sudah sedemikian rupa, ini kebutuhan mendasar kemudian jadinya. Nah, dari perkembangan teknologi dan zaman seperti saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, disadari atau tidak, ini membangun karakter kita sedemikian rupa dan penyesuaian karakter kita sedemikian rupa, sehingga menunggu menjadi sesuatu yang sebisa mungkin dihindari, menunggu menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Padahal nih Bapak Ibu dan saudara, suka tidak suka, mau tidak mau, menunggu itu menjadi bagian yang tidak terelakkan. Tentu kita pernah menunggu antrian, kita pernah menunggu seseorang karena janjian, kita pernah menunggu kesempatan. Nah, ini seringkali kalau menunggu kesempatan itu lama banget. Menunggu dilamar, ini juga mungkin bisa lama, bisa cepat gitu ya. Menunggu pesanan dari layanan antar atau jemput swasta misalnya. Saya tidak bisa menyebut merek kalau di sini. Lalu menunggu keberangkatan dan sebagainya. Banyak hal kita akhirnya harus menunggu. Dan ini menunjukkan bahwa menunggu bagian yang tidak terelakkan, di bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Bacaan kita dilihat dari sudut pandang menunggu ini menggambarkan bagaimana menunggu menjadi sesuatu yang bisa berakibat fatal kalau kita tidak mempersiapkan diri. Bagi yang tidak siap menunggu, seperti gadis bodoh tadi yang dalam bacaan kita, ini digambarkan dalam bacaan Injil kita sedemikian rupa, tidak akan bisa masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Ini yang bagi tidak siap menunggu, seperti gadis bodoh. Tapi berbeda dengan gadis yang disebut bijaksana, karena telah siap apabila harus menunggu, mereka bisa masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Nah, ini terlepas dari argumentasi kritis bahwa yang salah tidak semata-mata gadis yang disebut bodoh karena tidak mempersiapkan segala kemungkinan-kemungkinan misalnya. Karena yang salah juga yang pengantennya, kenapa harus datang terlambat. Nah, ini lepas dari argumentasi itu, argumentasi kritis itu, bacaan kita menunjukkan bagaimana menunggu atau keterlambatan itu juga bisa dialami siapapun dan kapanpun.
Nah, ketimbang kita mengutuki situasi, ketimbang kita ngrusulo, grundel, wah kok ngenteni to gitu, dan menyalahkan situasi karena tidak siap dengan konsekuensi dari kita menunggu atau menanti. Nah, mari kita lihat sisi lain dari menunggu itu apa. Apa tuh sisi lain dari menunggu ini, sehingga kita bisa berdamai dengan situasi ketika kita harus menunggu. Paling tidak ada 5 catatan sisi lain dari menunggu, Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama, dari kita menunggu, kita belajar manajemen waktu. Kalau tidak mau menunggu ya datangnya mepet-mepet atau mendekati waktu yang ditentukan. Kalau ya pengen menunggu ya datangnya lebih cepat gitu ya, lebih lambat, lebih misalnya janjian jam 4 ya datangnya jam 3. Saya ingat bapak saya itu, kalau saya nggak tahu bapak saya kok senangnya menunggu gitu ya. Jadi kalau mau naik kereta jam 5 sore, jam 10 pagi atau jam 10 siang, bapak saya itu sudah harus segera berangkat gitu. Sudah siap-siap pengen segera berangkat, padahal perjalanan 1 jam aja cukup. Tetapi jam 10 siang sudah berangkat, sudah pengennya harus berangkat ke stasiun. Mending menunggu di stasiun daripada nanti berangkatnya ke susu-susu, katanya bapak saya. Padahal perjalanannya keretanya jam 5 sore. Selalu begitu bapak saya itu. Nah, saya nggak tahu, mungkin bapak saya pengen melihat ada hal yang lain juga yang dipelajari bapak saya ketika menunggu. Nah, yang pertama manajemen waktu itu. Nah, yang kedua bersabar. Kita belajar bersabar ketika menunggu itu. Karena katanya toh mereka yang sabar itu rezekinya lebar, katanya begitu. Tapi dari pelajaran menunggu kita yang kedua belajar bersabar. Bersabar akan banyak hal. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar menghormati orang lain. Kita kan sering tidak sabar atau kita sering jengkel ketika harus menunggu. Maka tiba saatnya ketika kita ditunggu kedatangannya, maka mari kita mempersiapkan diri, menyesuaikan dan mengkondisikan supaya kita tidak membuat orang lain menunggu kedatangan kita. Maka ini kita belajar. Yang ketiga, kemudian belajar menghormati orang lain. Yang keempat, Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar kreatif. Ketika menunggu, kita bisa menyibukkan diri dengan misalnya membaca buku, misalnya mengerjakan sesuatu yang belum rampung, dan hal lainnya. Ini belajar kreatif untuk mengisi waktu. Yang kelima, kita belajar bersosialisasi, menyapa orang sekeliling, dan memperluas jaringan perkenalan atau pertemanan. Siapa yang tahu ketika kita menyapa orang di sekeliling kita, ketika kita menunggu itu, ternyata orang itu adalah saudara jauh yang sudah lama tidak ketemu, misalnya, siapa yang tahu gitu. Atau ternyata ketika kita menyapa orang gitu, kemudian ternyata orang itu sedang butuh didengarkan, butuh curhat dan sebagainya, dengan orang yang sengaja curhat dengan orang yang tidak kita kenal, tidak dikenalnya, misalnya kayak gitu. Nah, ini kan malah bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, dari sini Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat ternyata menunggu ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. 5 hal misalnya, paling tidak. Nah, beberapa minggu lagi Bapak Ibu dan Saudara, kita akan masuk masa Advent. Di minggu terakhir bulan November nanti kita akan masuk masa Advent dan ditandai dengan perjamuan kudus. Masa yang tidak hanya menyongsong tentang kelahiran Tuhan Yesus, tapi juga masa mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, mari kita melalui bacaan kita saat ini, kita belajar menunggu dengan bijaksana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia, damai sejahtera dan persekutuan kekal menyertai saudara sekalian. Amin.